Mari kita bedah titik mula dari segala taktik penulisan di layar ini, mulai dari masalah pembaca. Sebelum merakit satu kalimat pun, Anda diwajibkan bertanya secara obsesif, apa masalah nyata yang sedang mencekik pembaca saya hari ini? Artikel dengan daya ledak tinggi tidak pernah dilahirkan dari sekadar ide yang narsistik, melainkan murni ditempa dari empati yang mendalam. Perhatikan perbandingan ekstrim di layar. Menulis judul generik seperti "Tips Menabung" adalah kemalasan taktis yang dijamin akan langsung diabaikan pasar. Namun, ketika Anda memprovokasinya menjadi "Gaji pas-pasan tapi mau nabung, coba cara ini", Anda baru saja menembakkan peluru psikologis yang langsung menghantam rasa frustrasi terdalam audiens. Doktrin pamungkas kita sangat mutlak, dengan mengidentifikasi rasa sakit pembaca lalu menyuntikkan solusi yang presisi. Anda tidak hanya menyandera fokus mereka hingga titik terakhir, tetapi secara absolut menciptakan loyalitas tanpa batas. Mari kita proyeksikan fokus pada gerbang paling mematikan di layar ini, judul dan lead yang nempel. Di medan digital, judul dan paragraf pembuka adalah filter absolut yang menentukan apakah audiens akan tersandera membaca hingga tuntas atau langsung melarikan diri ke pelukan kompetitor. Untuk merakit judul yang mustahil diabaikan, tembakkan amunisi angka spesifik guna memicu rasa penasaran logis. Atau luncurkan pertanyaan provokatif yang memaksa otak mereka bekerja dan sentuh sisi emosional terdalam agar mereka merasa sangat terhubung. Namun, judul yang brutal akan mati sia-sia tanpa lead pembuka yang menggoda. Jadikan paragraf pertama Anda sebagai kail psikologis, tembakkan cerita personal yang intim, lemparkan fakta mengejutkan yang menghancurkan asumsi, atau ajukan pertanyaan yang mengunci nalar. Doktrin pamungkas kita di layar ini sangat jelas. Eksekusi judul dan lead yang presisi adalah taktik invasi psikologis mutlak yang akan mengubah pembaca sambil lalu menjadi penggemar fanatik jenama Anda. Mari kita proyeksikan fokus pada inti reaktor narasi kita, menciptakan isi yang bercahaya. Ingat, setiap paragraf yang Anda rakit wajib menjawab satu pertanyaan mutlak. Apa manfaat nyata yang bisa langsung dieksekusi pembaca detik ini juga? Untuk memastikan tulisan Anda tidak sekadar menjadi teks pasif, kita akan mempersenjatainya dengan taktik operasional bernama formula FEEL. Pertama, tembakkan fakta berupa data atau kutipan pakar untuk meruntuhkan keraguan logis audiens secara instan. Kedua, suntikan emosi guna menyandera perasaan pembaca dan menciptakan kedekatan psikologis yang intim. Ketiga, hadirkan eksperimen atau studi kasus nyata sebagai bukti tak terbantahkan dari klaim Anda. Dan keempat, kunci pertempuran ini dengan langkah praktis, solusi mutlak yang memaksa audiens bertindak tanpa kebingungan. Doktrin pamungkas kita hari ini, haram hukumnya berputar-putar dengan basa-basi kosong. Tembak langsung ke jantung persoalan agar pembaca tetap tersandera dalam fokus narasi Anda hingga titik terakhir. Selanjutnya kita bedah bagian yang akan memberikan nyawa pada tulisan Anda. Gaya bahasa yang ramah dan konsisten. Di medan digital yang bising ini, gaya bahasa bukanlah sekadar pilihan kata, melainkan roh mutlak dari blog Anda. Taktik utamanya adalah mengeksekusi komunikasi yang kasual, namun tetap menjunjung kesopanan, sebuah ilusi psikologis di mana pembaca merasa sedang mengobrol santai dengan kawan lama. Hindari dosa mematikan berupa nada menggurui. Audiens digital sangat benci diceramahi, mereka datang untuk dirangkul dan diinspirasi. Hancurkan tembok pembatas layar dengan memborbardir narasi Anda menggunakan kata ganti personal seperti kita, kamu, atau aku. Perhatikan transformasi ekstrem sebagai buktinya. Kalimat kaku seperti Anda harus mengatur keuangan terdengar sangat dingin dan memerintah. Namun ketika dirakit ulang menjadi, coba deh mulai catat pengeluaran kecil setiap hari, yuk, Anda seketika meretas pertahanan emosi mereka. Doktrin pamungkas kita, gaya bahasa adalah cetak biru kepribadian Anda. Jaga konsistensinya tanpa henti, dan Anda akan mengunci loyalitas pembaca secara absolut. Mari kita proyeksikan pandangan pada elemen krusial berikut. Visual dan format sebagai nyawa mutlak dari sebuah artikel blog. Di medan digital, menyajikan lautan teks tanpa jeda adalah bentuk penyiksaan yang akan mengusir audiens Anda seketika. Oleh karena itu, suntikan gambar, ilustrasi, atau infografik bukan sekadar sebagai pemanis estetika, melainkan sebagai penerjemah visual yang secara agresif memperkuat pesan Anda.
Misalnya, ketika menembakkan fakta berat seperti data WHO, gunakan grafik agar pembaca langsung menangkap intisarinya tanpa kebingungan. Selanjutnya, persenjatai teks Anda dengan arsitektur yang tajam. Gunakan heading, cetak tebal, dan bullet points untuk memandu mata audiens memindai gagasan utama secara instan. Jangan lupa pecah tulisan menjadi paragraf-paragraf pendek sebagai napas segar bagi mata yang lelah. Doktrin pamungkas kita di layar ini, tata letak yang presisi dan elemen visual bukanlah sekadar kosmetik, melainkan senjata utama yang menghidupkan narasi dan mengunci fokus pembaca hingga titik terakhir. Kita tiba di garis akhir dari anatomi artikel blog pada layar ini. Menciptakan ending yang tidak basi, menutup sebuah mahakarya tulisan dengan kalimat klise nan malas seperti "Demikianlah artikel ini" adalah dosa tak terampuni yang akan membuat pembaca langsung melarikan diri tanpa menoleh kembali. Layar ini menuntut kita untuk mengeksekusi penutup yang menolak pasif, melainkan agresif dalam mengundang interaksi dua arah. Lempar pertanyaan provokatif yang memicu audiens untuk menceritakan pengalaman mereka di kolom komentar, atau tembakan perintah psikologis agar mereka membagikan tulisan tersebut kepada rekan yang membutuhkan. Anda juga wajib menanamkan kail loyalitas dengan mengajak mereka mengikuti pembaruan blog Anda. Doktrin pamungkas kita mengunci satu realitas absolut. Call to action di akhir artikel bukanlah sekadar alat murahan untuk berjualan, melainkan jembatan emas untuk membangun hubungan emosional nyata yang akan menyandera kesetiaan pembaca Anda selamanya. Kita akhirnya tiba di puncak amunisi taktis kita pada sesi ini, yaitu bagian kesimpulan. Berikut ini mematrikan kelima doktrin absolut yang wajib Anda eksekusi untuk merakit artikel blog berdaya ledak tinggi. Pertama, invasi Anda harus selalu dimulai dari titik terlemah audiens, yaitu mengidentifikasi secara presisi masalah dan rasa sakit mereka. Kedua, bangun gerbang penyanderaan psikologis melalui judul dan lead yang sangat kuat, memastikan pembaca terperangkap sejak pandangan pertama. Ketiga, hantam mereka dengan isi yang bernilai dan terstruktur. Tembakkan solusi nyata yang dibentengi oleh data empiris dan pengalaman yang tak terbantahkan. Keempat, pertahankan ilusi keakraban dengan gaya bahasa yang ramah dan konsisten, meruntuhkan sisa-sisa tembok resistensi di benak pembaca. Dan kelima, kunci seluruh arsitektur narasi ini dengan senjata visual yang menawan serta call to action yang secara agresif memaksa interaksi lanjutan. Doktrin pamungkas kita menutup sesi ini dengan satu realitas mutlak. Bila kelima taktik ini dieksekusi tanpa ampun, tulisan Anda tidak hanya sekadar numpang lewat untuk dibaca, melainkan akan disukai secara fanatik dan dibagikan secara masif di seluruh medan pertempuran digital.